Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Walaupun kondisi kita lagi seperti ini, virus corona di mana-mana, di seluruh dunia, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kesempatan untuk terus memberikan yang terbaik ya, termasuk belajar bersama hari ini. Baiklah, saya Rismelia Sari, teman-teman biasa panggil Ai. Hari ini kita akan sharing atau belajar bareng tentang the progression of periodontal disease. Jadi bagaimana suatu penyakit periodontal itu berlangsung ya, dan bagaimana perkembangannya. Nah, mengapa harus dipelajari? Karena ternyata kita harus tahu bagaimana jaringan periodontal dalam keadaan sehat dan dalam keadaan ada penyakit. Nah, nanti kita akan sama-sama belajar juga tentang bagaimana patogenesis dari terjadinya kerusakan tulang. Nah, berikutnya kita juga akan belajar tentang pocket periodontal. Yuk, kita lihat lebih dekat yuk. Nah, kita sama-sama pahami dulu apa itu patogenesis. Patogenesis adalah suatu rangkaian kejadian yang terjadi selama perkembangan suatu penyakit. Jadi misalnya, pertama dari kondisi sehat, lalu kemudian terjadi A, kemudian menyebabkan B, kemudian jadi C, sehingga akhirnya terjadilah suatu penyakit. Dalam hal ini kita bicara dengan periodontal disease ya. Nah, kita mulai dari membedakan jaringan periodontal dalam kondisi yang sehat atau yang mengalami penyakit. Nah, secara garis besar, selain yang sehat dan berpenyakit, itu kita bisa pecah lagi penyakit periodontal menjadi dua, yaitu gingivitis dan periodontitis. Gingivitis sendiri didefinisikan sebagai inflamasi di daerah gingiva yang bersifat reversibel. Nah, sedangkan pada periodontitis, itu ada bagian dari jaringan periodontal maksudnya, atau periodontium yang mengalami kerusakan yang bersifat irreversibel. Nah, secara klinis, jaringan periodontal sehat, kita semua tahu kalau warnanya adalah coral pink, padat dan tidak berdarah. Nah, sedangkan gingivitis itu akan ada perubahan warna ya. Warna gingivanya akan semakin merah, tampak membengkak, dan cenderung untuk mudah berdarah. Sedangkan pada periodontitis, warnanya sudah pink atau malah ada yang agak keunguan gitu ya. Nah, dia membengkak juga, kadang-kadang jaringannya fibrotik ya, dan ada perdarahan. Ini kita bisa lihat di sini, tampak bahwa sudah ada perdarahan di gusinya ya. Oke. Lalu bagaimana dengan periodontitis? Kita lihat warnanya. Di sini warnanya sudah bukan merah terang lagi ya, tapi sudah berwarna gelap seperti ini. Oke. Biasanya ada penurunan dari margin gingiva. Nah, pada kasus ini, periodontitisnya disertai dengan resesi, sehingga margin gingivanya sudah lebih ke apikal. Lalu lihat juga daerah interdentalnya. Daerah interdentalnya sudah tidak lagi berada di daerah yang normal, itu di daerah sini ya. Nah, ada perdarahan dan ada pocket ya, pocket periodontal kalau periodontitis ya. Nah, mari kita lihat secara lebih detail lagi. Pada periodontal yang normal, memang masih ada biofilm plak atau lapisan plak, tetapi hanya sedikit. Nah, di sini junctional epitheliumnya masih normal, yaitu berada sedikit di sebelah koronal dari JEC. Nah, tidak ada pembentukan
atau tidak ada perubahan dari ridge epitheliumnya ya. Nah, serabut supragingivanya masih kontak, masih bagus di sini. Anyamannya masih bagus. Dan ligamen periodontalnya juga masih bagus. Tidak terlepas ataupun tidak melebar ya. Nah, tentu saja tulangnya masih bagus juga. Oke, itu sehat. Nah, bagaimana dengan gingivitis? Kita lihat daerah yang birunya semakin luas. Ini adalah daerah gingiva. Gingiva, daerah sulcus gingivanya ini semakin panjang atau semakin dalam. Nah, karena dia bergerak dari marginnya lebih ke koronal, itu namanya pocket gingiva. Jadi kalau kita boleh ulang, pada gingivitis seringkali dijumpai dengan adanya pocket gingiva, yang berarti pendalaman sulcus gingiva ke arah koronal. Ya, jadi marginnya naik ke arah koronal. Nah, bagaimana dengan plaknya? Di sini plaknya sudah, jumlah bakteri sudah meningkat. Jadi, junctional epitheliumnya masih letaknya normal ya teman-teman, masih sedikit di koronal dari CEC. Karena gingivitis tidak menimbulkan kerusakan di jaringan periodontal selain gingiva. Jadi semuanya masih sehat kecuali gingivanya. Gingivanya sudah mulai membengkak ya. Sudah ada tanda-tanda klinisnya. Nah, bagaimana dengan periodontitis? Nah, pada periodontitis kita bisa lihat di sini kalau seringkali diikuti dengan pembengkakan jaringan. Nah, di sini terbentuk pocket periodontal. Jadi tidak hanya sebatas gingiva saja, tetapi junctional epitheliumnya sudah terlepas. Sehingga junctional epitheliumnya ini terletak lebih ke apikal. Coba kita perhatikan. Di sini junctional epitheliumnya masih bagus. Dasar sulcusnya kan. Di sini dia sudah turun ya. Nah, bagaimana dengan serabut supragingivanya? Lihat serabut supragingivanya sudah rusak ya. Tuh. Apalagi ligamen periodontalnya sudah hancur yang di sini. Diikuti dengan kerusakan tulang. Ini semua tergantung dari keparahan periodontitisnya ya teman-teman. Tapi secara prinsip, saat gingivitis itu semua masih normal kecuali ada peradangan di gingivanya. Ditandai biasanya dengan pembengkakan gingiva. Sedangkan para periodontitis, pendalaman sulcus periodontal merupakan ciri khasnya ya teman-teman ya. Nah, kenapa disebut periodontal pocket atau pocket periodontal? Karena ini pendalamannya sudah bukan hanya karena gingiva yang membengkak saja, tetapi sudah disertai dengan kerusakan epithelial junctionalnya. Oke, sampai sini semoga paham ya. Kita lanjut. Nah, ini ada tabel yang menggambarkan bagaimana perubahan histologisnya dari yang sehat ke gingivitis dan ke periodontitis. Nah, seperti yang tadi disampaikan, pada yang sehat junctional epitheliumnya tetap di sebelah koronal CEJ. Intercellular junctionnya masih rapat, masih bagus ya teman-teman. Nah, sedangkan gingivitis, junctional epitheliumnya sudah di CEJ. Nah, intercellular junctionnya sudah mulai melebar. Oke. Nah, sedangkan pada periodontitis, junctional epitheliumnya lebih ke apikal dari CEJ. Jadi lebih turun lagi ya. Intercellular junctionalnya sudah lebih lebar dan sudah ada perluasan epitel ke daerah jaringan ikat, sehingga jaringan ikatnya tadi sudah rusak ya. Nah, bagaimana dengan perlekatan jaringan ikatnya? Kita lihat kalau gingivitis itu sudah rusak ya teman-teman ya, sudah rusak. Nah, di sini serabut-serabutnya sudah lebih rusak lagi di periodontitis ya. Nah, bagaimana dengan ligamen periodontalnya? Nah, pada gingivitis masih bagus, begitupun tulangnya masih bagus.
Tapi kalau periodontitis sudah terjadi kerusakan di ligamen periodontalnya. Sehingga kita bisa lihat di sini kalau sudah terekspos sementumnya ya. Oke, bahkan tulang alveolarnya juga sudah rusak. Nah, dari yang sehat ke gingivitis itu biasanya ada yang namanya onset, dibagi menjadi onsetnya akut dan kronis. Jadi terjadinya kapan? Akut atau kronis. Nah, ada pembesaran gingiva. Nah, pembesaran gingivanya itu diakibatkan oleh gingiva margin atau gingiva tepi yang pindah ke arah koronal. Nah, karena dia bergerak ke arah koronal, jadi ukuran sulcusnya, kedalaman sulcusnya bertambah besar. Makanya disebut pocket. Nah, karena pocketnya ini hanya melibatkan gingiva, maka disebut gingiva pocket. Ya, pada gingivitis masih bersifat reversibel, sehingga biasanya kalau misalnya dihilangkan penyebabnya, jaringan periodontalnya bisa kembali sehat. Berbeda halnya dengan periodontitis. Nah, pada periodontitis sudah rusak ya jaringan epitel junctionalnya, sehingga kerusakan ini biasanya bersifat irreversibel. Diperlukan terapi-terapi regeneratif untuk mengembalikan struktur jaringan periodontalnya. Sampai di sini oke ya. Nah, bagaimana patogenesis kerusakan tulangnya? Pada periodontitis, ada kerusakan permanen di tulangnya. Nah, bagaimana polanya itu tergantung kepada bagaimana terjadi inflamasinya. Kita lihat satu-satu ya. Nah, coba kita lihat di sini. Margin gingivanya di sini, tulang alveolarnya masih di sini. Oke, kalau normal, tulang alveolar itu puncaknya kira-kira 2 mm di sebelah apikal dari cemento enamel junction. Jadi kira-kira 2 mm sebelah apikal ya teman-teman ya. Nah, bagaimana dengan saat terjadinya periodontitis? Nah, itu puncak tulang alveolarnya sudah lebih dari 2 mm di apikal dari cemento enamel junction. Kalau gingivitis gimana? Nah, gingivitis tulangnya masih normal, jadi nggak mungkin dia lebih ke apikal ya. Kalau dia lebih ke apikal, berarti dia sudah periodontitis. Nah, kalau misalnya periodontitis ini berlanjut, tulangnya bisa semakin turun, gigi tidak ada lagi penyangganya, maka inilah yang menyebabkan gigi bisa terlepas atau tanggal dari soketnya. Nah, pola kerusakan tulang itu berbeda macam-macam ya teman-teman ya. Nggak cuma satu macam aja. Secara garis besar, ada yang namanya horizontal. Kerusakan tulang horizontal. Oke. Nah, seperti ini. Jadi, kita bisa membayangkan ini adalah CEJ-nya. Normalnya dia 2 mm di CEJ ya puncaknya ya. Nah, tapi ini sudah rusak dan polanya dia horizontal. Seperti garis ini. Oke. Berbeda halnya dengan yang vertikal. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Pola kerusakannya vertikal. Jadi ada permukaan yang lebih tinggi daripada permukaan lainnya. Oke. Nah, pola kerusakan tulang ini dipengaruhi oleh perjalanan inflamasinya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat kerusakan tulang yang horizontal, itu biasanya pertama kali kerusakan terjadi di jaringan ikat gingivanya. Yang kedua, terjadi kerusakan di tulangnya. Nah, baru kemudian ke ligamen periodontalnya. Nah, pada periodontitis yang karena bakteri, itu biasanya terjadi kerusakan tulang yang polanya horizontal seperti ini. Inflamasi di gingiva, lalu mengganggu tulang,
lalu berlanjut ke ligamen periodontal. Nah, sedangkan pada yang kerusakan tulangnya vertikal, nah biasanya diawali dengan inflamasi di gingiva, di jaringan ikat, kemudian ke ligamen periodontal dulu, baru kemudian ke tulang. Makanya daerah sini biasanya polanya miring seperti ini ya. Semoga bisa dipahami ya. Nah, adapun kerusakan tulang itu bisa dilihat dari berapa bagian yang terlibat. Bisa satu dinding, bisa dua dinding, nah bisa juga 3 dinding. Nah, kita lihat satu-satu ya teman-teman. Nah, yang satu dinding tadi, nah biasanya hanya di permukaan mesial saja. Nih, kalau di sini kita lihat di premolar, giginya premolar di mesialnya saja ya. Nah, sedangkan kalau yang tuwul bisa di mesial daerah sini dan bisa juga di daerah lainnya. Oke, bisa dibukanya atau bisa di belakangnya. Nah, maaf, di lingual maksudnya ya. Nah, kalau 3 dinding yang rusak, itu bisa aja yang terkena mesial, lingual, fasial. Itu ada 3-tiganya sudah rusak. Bisa terjadi ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita harus tahu dulu bagaimana kontur di interdental, karena biasanya inflamasi ini diawali dari daerah interdental. Nah, normalnya seperti A ini, pada gigi posterior itu konturnya seperti ini, flat. Oke, relatif flat di daerah interproximal ya. Nah, oke. Lalu kemudian kita lihat yang B, yang gambar B. Nah, di lingual itu sudah ada lembahnya. Oke, sekarang ini disebut crater ya, karena papilanya juga crater kan. Oke. Nah, sekarang kita beranjak ke keterlibatan bifurkasi atau percabangan akal. Kalau sudah seperti ini, prognosisnya tentu lebih buruk daripada masih belum melibatkan akar ya. Nah, biasanya kalau sudah resesi seperti ini, usahanya harus lebih ekstra lagi. Nah, lalu bagaimana dengan attachment loss atau terlepasnya perlekatan? Nah, terlepasannya perlekatan ini bisa macam-macam teman-teman. Kadang di satu permukaan, misalnya ini satu permukaan fasial ya, itu nggak sama terlepas perlekatannya. Kadang daerah yang ini segini, yang daerah tengahnya lebih dalam, di daerah distalnya atau mesialnya, ini mesial ya, mesialnya lebih dangkal, bisa terjadi. Itu sebabnya kita melakukan probing dengan cara walking stroke dan mengukurnya di 6 permukaan. 1, 2, 3. Masih ingat ya teman-teman? Kalau nggak ingat nanti kita review lagi bagaimana caranya probing ya. Nah, sementara di permukaan mesial bisa aja permukaannya seperti ini. Nah, banyak sekali irregularitasnya atau ketidak seragaman pola-polanya ya. Oke, sekarang kita sampai di kesimpulannya ya teman-teman ya. Yang pertama, gingivitis itu merupakan inflamasi atau kondisi yang bersifat reversibel, ditandai dengan perubahan warna, kontur, dan konsistensi dari gingiva. Belum terjadi migrasi junctional epithelium ke arah apikal atau kerusakan tulang, belum terjadi ya. Sedangkan pada periodontitis ini merupakan kerusakan jaringan yang permanen, ditandai dengan terbentuknya pocket, lebih khususnya pocket periodontal,
kerusakan ligamen periodontal, dan resorpsi tulang alveolar. Nah, bagaimana polanya tergantung pada jalur proses inflamasinya. Oke. Nah, sekarang kita review lagi tentang terbentuknya pocket ya. Nah, secara umum pocket berarti pendalaman sulcus atau probing depth-nya meningkat. Nah, bedanya apa gingiva pocket dengan periodontal pocket? Gingiva pocket disebut juga false pocket atau pseudo pocket, dan tidak ada migrasi ke apikal dari junctional epithelium. Jadi normal ya teman-teman. Nah, dia dibilang false pocket karena sulcus itu bertambah dalam atau pocket itu ukurannya bertambah dalam karena marginnya yang bergerak ke arah koronal. Nah, bayangkan dengan analogi seorang manusia, saya misalnya. Saya bertambah tinggi karena kepala saya yang naik ke atas. Ya, mungkin karena saya yang menjinjit atau ditarik oleh sesuatu, seperti itu ya. Nah, beda halnya dengan pocket periodontal. Nah, pocket periodontal ini adalah pocket yang sesungguhnya. Sudah terjadi migrasi junctional epithelium ke arah apikal. Biasanya diikuti oleh kerusakan tulang, baik itu suprabony maupun infrabony. Ya. Nah, analogi yang tadi, saya bisa bertambah tinggi karena kaki saya yang menembus tanah. Gitu. Jadi kaki saya yang turun ke bawah ya. Oke, semoga penjelasan tadi cukup bisa dipahamin. Kalau teman-teman masih bingung, ini referensi yang dipakai. Atau misalnya ada ide atau saran apa yang harus kita bahas berikutnya. Oke, silahkan tuliskan di kolom komentar. Atau hubungi langsung via Instagram juga boleh, atau via apa aja. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.